Ini sebenarnya lucu sebenarnya. Banget ya ini Tepa. Kayaknya gue belum pernah ceritain kemana-mana gitu. Jadi ini menarik banget juga karena ini adalah something yang tidak akan pernah lupa. Dibayar 350.000 karena waktu itu perasa ya, kayak TP itu kurang ada taringnya gitu loh. Jadi kita nggak boleh bilang ya udah bikin video aja, tapi nggak ada datanya gitu. Kenapa lu bikin video? Emang orang-orang butuh video. Nah itu kita harus act on data gitu. Itu yang Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Tepers, gimana nih kabarnya? Belakangan ini yoi pada sibuk nggak sih? Semoga Tepers semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap sehat ya. Aku Mutia Dinda yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk hadiah yang santai, yang pasti dijamin penuh insight dan juga membuka cara pandang baru untuk Tepers. Apalagi kalau bukan acara yang kita tunggu-tunggu yaitu HRPT Podcast. Nah, hari ini aku akan ngobrol bareng nih sama salah satu kakak alumni teknologi pendidikan UNJ yang gak hanya menekuni di dunia teknologi pendidikan dari sisi akademik, namun juga ikut membangun bisnis edukatif yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Nah, cocok banget sama tema kita hari ini yaitu Educated to Innovate, cerita di balik sedikit-sedikit belajar. Ngomong-ngomong, Tapers udah tahu belum sih atau nggak asing nih sama sedikit-sedikit belajar? Atau mungkin Tapers baru tahu dan kepo sebetulnya sedikit-sedikit belajar ini apa sih? Nah, hari ini kita akan kupas bareng itu semua langsung dari orang yang ikut membangun agensi ini sejak awal. Nah, sudah hadir bersama aku Kak Hania Saktia Muni SPD yang merupakan alumni teknologi pendidikan UNJ dan juga co-founder dari Sedikit-Sedikit Belajar. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Hanio, selamat datang di MPT Podcast. kalau Uki. Halo Kak. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lagi cukup sibuk di bulan ini selalu ya setiap saat tapi udah cukup baik kok. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kak. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Kak cerita sedikit kesibukan Kakak belakangan ini tuh apa sih? Jadi kebetulan sekarang ini gue online. Iya. Ya, aku lagi kerja di sebuah kampus di Backstage namanya Monash University. Itu adalah universitas luar negeri pertama di Indonesia, corporate di Indonesia. Dan sebagai digital link and content developer. Jadi kita potensinya, tapi intinya ya kita pertama ya bang. Gitu. Jadi hal di Monash itu ada sekitar City. Nah, dan Simbe itu adalah saya untuk membahas oke ada mata kuliah apa lagi yang mau aja, terus kebutuhan medianya apa untuk support kebanyakan sih masih on nih gitu. Jadi digital medianya kita bagi dosen itu di kerjaan yang full time. Terus sembari itu juga ya di yang lebih lama sebenarnya dari tahun 2022an itu masih mengembangkan sedikit kerjaan. Oke, wah iya aja baru pemanasan udah seseru itu ya pembahasannya. Nah, ngomongin soal kesibukan kakak, jadi aku sama Topers pasti makin penasaran banget sama perjalanan dan juga cerita Kak Nio dia sedikit-sedikit belajar ini. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin kakak bisa ngejelasin dulu nih ke Topers sebetulnya sedikit-sedikit belajar ini apa sih? Terus sasarannya siapa? Em, Kegiatan waktu kayak gimana? Dan Kak Nio di dalam ini sebagai apa? Oke, sedikit-sedikit belajar itu untuk mendefinisikannya sebenarnya nggak susah karena itu selalu berubah lah dari pertama kali kami bikin gitu, di sekitar tahun 2022. Awalnya itu adalah sebuah podcast di Spotify, jadi kalau ada Spotify terus bergerak ke YouTube bikin video podcast kayak gini, dan setelah itu kita mulai menggunakan media untuk corporate, tapi media tetap di dunia pendidikan ya. Terus itu yang ada sekarang kerja. Jadi kalau ditanya sekarang yang sebut apa, singkatnya adalah education technology professionals. Gitu. Jadi kata kita membangun media-media untuk kebutuhan pembelajaran di korporat atau organisasi apa itu sih? Apa instansi? Itu jadi simple. Itu lebih ke untuk ke profesional ya. Ya. So, Wah, kalau boleh tahu kenapa sih kan namanya sedikit-sedikit belajar? Kira-kira ada nggak sih makna khusus di balik nama itu? ya.
ini sebenarnya lucu sebenarnya. em, Kan awalnya itu sebenarnya ada tugas pengembangan media audio. Jadi itu adalah tugas dari Pak Cecep, itu pengembangan media audio disuruh bikin podcast edukasi. Nah, terus akhirnya gue bikin lah podcast edukasi di Spotify waktu itu. Tapi terus ketika gue mau namainnya, kayak iseng gue bikin namanya apa gitu kan. Terus kebetulan beberapa hari sebelumnya tuh gue lagi beres-beres soal nih dan menemukan tugas IPS waktu gue SMP. Kalau nggak salah itu tugas IPS yang kita diminta untuk bikin sedikit biografi lah kalau gitu ya, autobiografi. Nah, autobiografi gue sendiri waktu SMP itu gue judulin, gue itu tuh sedikit-sedikit belajar, belajar sedikit-sedikit belajar gitu. Itu judul biografinya waktu SMP gitu. Jadi di situ yang gue pakai di podcast apa cacat itu akhirnya kebawaan sampai sekarang gitu. Jadi Oke, sebenarnya itu. unik banget ya nih Iya. Tepar. Kayaknya gue belum pernah ceritain kemana-mana gitu. Jadi Nah, kalau misalkan ngomongin awal mulanya nih Kak, aku penasaran banget gimana ceritanya itu sedikit-sedikit belajar ini bisa tercetus. Mungkin ada momen atau pengalaman pribadi, atau mungkin keresahan tertentu yang jadi pemicu awal. eh gimana cara mulai itu balik lagi karena tadi awalnya dari si podcast RA ya, jadi kita suruh bikin podcast update awalnya di situ. Terus gue nggak pernah punya visi untuk bikin SSW kayak gini sekarang 3 tahun lalu sih. Jadi itu adalah something yang terus berkembang aja. Itu yang awal dari podcast RA, terus karena waktu itu gue lagi di HP, jadi gue di posisi kalian dan kayak suntuk kalau HP doang diurusin gitu loh. Aku juga pasti ngerasa gitu kan. Jadi Iya sih. apalagi waktu itu mau tahu juga. Jadi udah sebenarnya jadi sudah punya handbag dan film juga. Jadi karena emang suka ngomong basically gitu. Jadi ya udah aku ambil mic aja. Terus ya udah suka bikin monolog aja gitu di podcast. Jadi dulu suka melakukan misal konsep-konsep baru. Kayak inget banget tuh dulu suka bikin podcast tentang first first principle itu adalah yang ada sebuah pemikiran dari salah atau pertama gitu terus gue pelajarin kalau kayak di World of Thinking sekarang gue dikit itu dan akhirnya lanjut suka kalau mau gitu dari situ sih. Nah, aku penasaran juga nih Kak, awal bisa mungkin pas first project dari perusahaan itu gimana sih Kak? Apakah mereka yang lirik SSB ini atau mungkin kakak dan tim yang pitching ke mereka? Ya. Oke, jadi uh, ini menarik banget juga karena ini adalah something yang tidak akan pernah berubah gitu dan teman-teman tuh juga akan berubah gitu. Kalau pekerjaan pertama yang dibayar yang komersil itu kita membuat sebuah video reels untuk sebuah brand, kita sebutlah brand tahun 2022 akhir 2022 akhir itu kita bikin dua reels itu dari pertama juga dibayar 350.000 untuk dua video reels itu ya. Jadi kita syuting dari pagi sampai malam dari jam 10 sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Itu dalam sehari. Dalam sehari. Karena video reelsnya itu kayak banyak gitu loh sih ya. Dan kita berusaha profesional tapi nggak profesional. Jadi kayak apa namanya? Oke bro canggih inilah gitu. Jadi kita apa namanya diulang-ulang terus dan lain-lain. Itu seharian bikin buat video reels itu dibayar 350.000 dibagi 7. Jadi gaji anak-anak SMU pertama sih dapat per project itu yang pertama habis itu dari situ gulung-gulung aja. Kalau tadi udah ngomongin soal backstory dan gimana awal SSB itu terbentuk, aku juga penasaran nih Kak, apa sih yang bikin Kakak tetap semangat untuk ngejalanin semuanya sampai sekarang? Ya. Atau mungkin ada motivasi atau mungkin inspirasi terbesar yang terus ngedrive Kakak di sepanjang perjalanan? Inspirasi sebenarnya karena emang pengen pengen misalkan semua gitu. Jadi uh, balik lagi ke idealisme pertama. Ini sebenarnya idealisme gue bawanya itu dari HP dari dulu dari HP. Kenapa seperti ambisi di HP dan ya, semangat. Karena waktu itu perasa kayak TP itu kurang ada taringnya gitu loh. Maksudnya kita tuh kurang kedengeran gitu. Padahal gue pribadi sih sangat dan sangat uh, suka gitu dengan ilmu yang kita pelajari sih. Itu udah
pengen lah data tuh terdengar mungkin dari situ sebenarnya awalnya. Terus uh, maka dari situ itu yang memotivasi gue di HMP juga sebenarnya. Habis setelah itu motivasi yang sama mau buat gue karena gue udah gak punya HMP ya, jadi gue adanya apps bikin sendiri aku di Lexus ini gitu. Jadi emang makanya fokusnya strict ke attack professional karena yang pengen mau bawa taringnya TP gitu kan ya, atau ya saya ini bukan yang sok-sok mulia atau gimana, tapi emang gue suka aja sama ilmunya gitu kan. Terus dan sekarang gue sudah mau melihat manfaatnya bahwa ilmunya itu memang dibutuhkan oleh orang dan harusnya kita bisa tadi kan. Dan dari situ karena juga suka dengan mengembangkan bisnis ya dan organisasi, jadi kita itu yang kita SSB di bidang teknologi pendidikan dan juga membawa sebuah bisnis. Jadi dua kali itu yang membuat suka dan dijalankan sama teman-teman gue, jadi semakin semangat aja sih dan timnya paling Oke, berarti nih kakak bisa ngeliat uang dan skill yang misalkan uang dari skill yang dipelajari terus langsung dimanfaatin ya kak. iya pelan-pelan betul. Dari awalnya bikin video Oke. 50 podcast 50 apa 350.000 itu dan akhirnya banyak video-video pembelajaran atau media pembelajaran nanti Pak Teguh. Nah, ngomongin soal skill TP nih kak, kan kakak mulai ngerintis ini tuh waktu kuliah ya kak. Ada nggak sih ilmu atau mungkin mata kuliah yang atau mungkin pengalaman organisasi nih yang ternyata tuh kepake banget waktu ngebangun SSB ini? Oke, skill set yang menarik banget sebenarnya. Gue gampang banget jawabnya sebenarnya. Gue tinggal jawab aja media apa di SSB yang paling laku gitu kan. Jadi selama setahun nih yang paling laku tuh multimedia interaktif. Ini lu buka aja gitu. Multimedia interaktif tuh paling laku dan video pembelajaran. Misal dua deh. Nah, dari situ kita tinggal mikirin mundur aja. Apa sih mata kuliah yang kudu ngomong betul. Ada apa sih bisa gue speech ya. Bisa di learning. Waktu itu sih gue sama Budiana ya. Dan ini sangat bagus banget ya Pak. Kita mau pelajari pengembangan e-learning dari end to end. Jadi prakteknya kita juga bikin di LMS sendiri, kita masuk PKO-nya di PKO-nya. Terus desainnya juga kita pikirin gitu. Waktu itu pakai jadi style construction. Kalau udah pernah dengar, pasti bentar lagi dengar kalau udah kalau gak ada style construction dari mulai gain attention sampai apa tujuan materials guidance dan lain-lain itu dipikirin, dari itu kepake banget di SSB dan juga di kerjaan gue di Mones. Itu kepake sampai sekarang. Dan juga video pembelajaran ya PMA, PMT pasti kita. Itu berarti di semester atas ya kak? Ya. Tuh, ya semester 3, 5. 5 ke atas berarti. Ya. Oke. Masih jauh. Gimana sih? Mungkin menurut kakak sendiri gimana hubungan antara dunia akademik yang kita jalani di kampus ini dengan dunia nyata nih pas kita udah mulai ngejalanin project atau bisnis edukatif kayak kakak sekarang? Ada nggak sih gap yang kakak rasain? Atau justru dua-duanya ini saling ngisi? Oke. Benar, at some point dua-duanya saling isi. Cuman gapnya juga berada. Jadi ini paling menarik banget karena Tuhan sekarang bisa gue di SSB itu kan ya for profit business access gitu kan. Ya kalau ini kita ngembang dia saran. Service sih gue di Mones itu kan sebuah hikmah kampus juga. Jadi jadi gue dapat dua-duanya lah gitu, dari sisi praktisi juga akademisi. Nah, walaupun gue bukan akademisi tapi di lingkungan akademisi. Nah, gapnya itu ketika kuliah tuh memang terlalu rigid sih kalau gua ngerasanya, tapi itu bukan berarti salah ya, jangan dipotong tiba-tiba. Tapi intinya kalau rigid tuh SK bisa kita pakai sebuah model pengetahuan, katakanlah kayak gitu itu lo harus ikutin dari apapun level punya apa definisinya, pendekatan dan lain-lain. Itu kalau akademisi, lu kalau banting setir kiri akademisi kayak gitu. Di sisi lain ketika prakteknya gitu ya sebagai praktisi, kadang kita nggak terlalu mikirin itu, tapi itu salah juga. Jadi kadang kita ya udah bikin media aja, apa kata klien kita bikin aja gitu. Mereka bikin minta video pelajaran, ya udah kita bikin aja. Mereka maunya demonstrasi tapi maunya talking head, ya udah kita bikin aja gitu. Tapi itu ada salahnya juga karena kan lu jadi gunakan ilmu yang lu pelajari di kuliah di kampus gitu untuk
ya udah misal video pembelajaran tuh baiknya apa sih? Video tuh apa? Video tuh kan apa namanya, gambar gerak, misal gambar gerak itu baiknya untuk materi seperti apa. Nah, gap sebagai praktisi teknologi pendidikan nih, ya kita harus bisa balance di antara keduanya. Kita harus bisa nge-suggest ke klien-klien bahwa oke Pak, oke maunya kayak gitu, tapi dapat saya pahami karena misal orang awam pasti maunya begitu ya, tapi dari sisi keilmuan tuh begini loh Pak, harusnya tuh media tuh lebih baik kayak gini, pelatihan tuh kayak gini loh, nyusun tujuan pembelajaran tuh ada caranya loh, nggak cuman memahami semua gitu. Betul. Dan juga dari sisi akademisi kadang tapi intinya tuh ketika pada prakteknya di akhir, baiknya yang selalu gue coba praktikkan di SSB dan coba gue dorong teman-teman gue dan kita semua emang begini sih, adalah tetap berpacu pada teori, tapi selalu kita modifikasi dengan kebutuhan nyata gitu. Kalau tetap harus punya landasan, kenapa lu pakai ini, kenapa pendekatannya ini gitu. Kita jangan cuma bikin e-learning gitu. E-learning juga harus ada, kalau kata UAS ada basisnya gitu. Misal lo mau pakai basis apa, misal scenario based learning atau project based learning atau problem based learning atau whatever gitu. Dari situ lo tarik untuk ke prakteknya, tapi tetap dimodifikasi sesuai kebutuhan, tapi tetap punya landasan gitu. Oke, berarti bukan cuma soal bikin produk aja ya Kak, tapi juga ngerti sama pendekatan dan landasan teorinya juga. Betul. Karena emang bener sih semua orang bisa buat video, tapi bikin video pembelajaran yang efektif itu juga beda ceritanya. Betul. Harus ngerti ilmunya juga, konteks, bahkan strategi belajarnya juga ya Kak. Betul. Karena gini, sebenarnya kenapa gue semangat untuk bikin SSB itu di sisi untuk tetap kita main di ranah production house bidang pendidikan. Karena kalau misalnya kita main di ranah production house doang nih, agensi iklan, itu kita kalah pasti sama anak isi, sama anak-anak FSRD atau orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun main di agensi, gitu. Karena keahlian mereka emang di sana, gitu. Makanya harus stay true ke keahlian kita, gitu, which is di pembelajaran. Jadi intinya tuh itu. Yang kita jual ke klien itu ilmu pembelajarannya, bukan ilmu medianya sebenarnya, gitu. Yang dijual tuh kenapa lu menggunakan media-media tertentu, gitu, bukan medianya itself. Gitu. Oke. Nah, pastinya selama Kakak membangun SSB ini pasti ada beberapa tantangan dong, Kak. Ya. Dan menurut Kakak tantangan yang paling berat yang pernah Kakak dan tim lalui itu apa sih? Dan gimana waktu itu Kakak dan tim nyari jalan keluarnya? Ya. Tantangan terberat. Mungkin sekarang tantangan terberat itu waktu sih. Karena kami semua kebetulan lagi banyak full time. Jadi kita harus meluangkan waktu after office hours gitu. Berarti kayak jam malam lah gitu. Orang pulang kerja sampai rumah jam berapa sih? Jam 7. Jam 7 ngaso dulu, jam 8 baru bisa kerja lagi kan. Jadi biasanya jam 8 sampai jam 10 malam itu beberapa gue dan teman-teman gue kerja di slot itu gitu, atau kalau enggak kita kerjain di weekend gitu. Jadi banyaknya mungkin masalah terbesar sekarang itu adalah waktu seperti itu. Dan SDM sih sebenarnya. Maksudnya kita timnya relatif kecil. Ya adalah relatif kecil. Cuman beberapa project itu datang bisa banyak gitu. Misal gini, satu klien kalau misalnya mau bikin 10 multimedia interaktif, itu kan butuh, dan mereka butuh cepat. Ya kan? Kenapa mereka datang ke kita? Karena mereka butuh cepat. Intinya itu sebenarnya. Gitu. Jadi masalahnya adalah SSB itu harus bisa di stretch. Dia harus bisa di stretch. Gitu. Jadi SDM juga. Jadi maksudnya, dan gue sangat seneng lah kalau di acara-acara kayak gini karena bisa kenal dengan mahasiswa, karena gue sangat terbuka dengan kerjasama dengan mahasiswa. Gitu. Maksudnya gue nggak pernah gatekeeping lah. Maksudnya kayak ini klien gue dan lain-lain gitu. Gue sangat senang kerja sama mahasiswa. Kalau ada yang mau kerja bareng di SSB, kerjain project-projectnya, gue sangat open banget. Ya gitu, feel free to reach me out anytime, gitu-gitu sih. Oh, berarti tuh ini kayak semacam open recruitment gitu ya, per project atau gimana, Kak? Iya benar, per project kita sering banget open recruitment. Karena gini, kita gini, namanya perusahaan kan pasti ada kedewasaan kan, ada pendewasaan, ada posisi dari dimana dia belajar jalan dulu sampai dia stabil, bisa jalan, bisa jogging, bisa lari, gitu kan. Nah, nggak bisa dipungkiri, dan memang iya SSB itu lagi berusaha jalan gitu. Jadi sampai proses sana itu kita pasti banyak butuh rekrut orang. Kalau misal project yang datang itu lebih besar dari
yang kapasitas yang kita punya gitu, apalagi sekarang orang lagi banyak kerja kan. Iya. Nah makanya kalau misal beberapa orang ini sempat pantengin di GSSB itu kita sering posting yang kayak kita butuh freelancer cepat 1-2 untuk besok atau untuk 2 hari lagi Iya. gitu, atau untuk yang jangka panjang misal kita untuk 3 bulan, untuk 2 bulan itu butuh misal videographer, instructional designer, multimedia interaktif designer, itu banyak banget. Jadi kita suka tiba-tiba butuh kayak gitu. Sekarang sih banyak kok ada anak 2022 2023 ada yang lagi Magang ya? proyekan bareng di SSB. Oh, Gue akan nyebut freelancing sih, oke. atau ya join dengan SSB aja. Oke, berarti itu di SSB sendiri ada tim inti tapi Ya. juga open recruitment gitu ya, Kak? Betul gitu. Jadi kalau secara organisasi, secara struktural itu kenapa gue menyebutnya co-founder? Karena gue bukan founder sendiri gitu ya. Iya. Memang 2022 yang bikin podcast gue, tapi mengembangkannya itu bareng teman-teman gue gitu kan. Jadi kita Oke. berempat sebenarnya gitu, dan alhamdulillah sudah legal ya. Kita udah mendirikan CV di tahun 2024 Agustus. Oke. Oh hampir setahun berarti. Hampir setahun nih Iya, berarti. udah hampir setahun. CV-nya tuh berdiri. Kita berempat. Ada gue sendiri, ada teman gue namanya Rashad itu sebagai HR, teman gue namanya Dede sebagai finance, sama kakak kelas kalian juga namanya Arsila, anak HMP juga. Gitu. Angkatan sama kayak gue 19. Oh, Gitu. Jadi kita semua ini 19 sebenarnya. oh, oke. Tapi yang 2 teman SMA gue, yang Arsila anak HMP. Gitu. Oke. Itu yang berempat, tapi di luar itu tim yang angkatan 19 juga banyak, ada Alvira, ada Mar, dan banyak lah anak-anak TP di situ juga. Oke, nah kakak kan dulu masih jadi mahasiswa ya Kak waktu SSB ini mulai jalan. Iya. Nah, gimana sih cara kakak ngebagi waktunya supaya kuliahnya aman, Iya. tapi project atau konten-konten SSB ini juga terus tetap berkembang? Iya, sebenarnya ketika kuliah itu gak terlalu susah ya, karena yang susah sebenarnya sekarang gitu. Oh, Karena percayalah bekerja lebih menyita waktu dibanding lu kuliah gitu. Nah, kalau ketika kuliah sih gue lancar-lancar aja, gue kerjain ketika gue lagi bisa, apalagi waktu itu kebanyakan setelah HMP ya, jadi gue tinggal skripsian dan magang. Jadi waktu cukup fleksibel, waktu bukanlah sebuah masalah waktu itu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang sedang menghadapi mungkin masalah waktu, mungkin dia sibuk banget ya, mukmin dia ikut 3 ormawa gitu, Waduh, banyak banget ya, terus banyak dia mau banget. mengembangkan bisnis juga, ya kalau saran gue sih lakukan apa yang bisa dengan waktu yang ada aja. oke. Gitu, karena waktu itu gue juga kayak gitu, dan sekarang gue akan lakuin itu juga. Oke, berarti lebih ke gimana manfaatin waktu Iya. kosong ini sebaik mungkin ya Kak? Betul. Oke. Pernah nggak sih Kak pas mau mulai SSB ini ikut pelatihan, bootcamp, atau mungkin kelas yang ngebuka banget nih perspektif dan ngaruh ke perjalanan kakak sebagai edupreneur? Kalau iya, apa yang paling berkesan dan masih kakak pegang sampai sekarang? Untuk kelas-kelas atau bootcamp nggak ada ya, maksudnya gue nggak pernah ikut kelas bootcamp yang gimana-gimana. Jadi kalau misal lu mau mencari skill set apa yang dibutuhkan, Del, itu maksudnya kalau dari sisi ini ya, apa namanya, sisi ketepean design learning gitu. Nah, design learning, desain pembelajaran, diklat dan lain-lain itulah oke. Bootcamp gue nggak ikut. Banyak nonton YouTube tentang bisnis sebenarnya. Jadi karena emang suka bisnis, jadi banyak lah dulu yang tentang review ya, tentang ngebahas tentang bisnis, entrepreneurship, dan lain-lain gitu. Banyak baca buku. Kalau gue pribadi sih gue suka baca buku autobiografi ya, atau memoir gitu. Jadi di zaman ngembangin SSB tuh dulu gue waktu kuliah baca bukunya ini Bob Iger, itu CEO-nya Disney. Itu bagus banget bukunya. Karena dia ceritanya sempat intersection dengan Steve Jobs juga. Terus Elon Musk sempat gue baca juga bukunya. Steve Jobs juga autobiografinya gue baca. Biografi sih, dia bukan autobiografi. Terus bukunya siapa lagi ya? Ada sih beberapa lagi, gue lupa, tapi itu. Tapi gue ini Netflix. Netflix juga. Jadi itu seru sih, karena kalau misalnya membaca autobiografi tentang entrepreneurship itu
ya mereka menceritakan tentang kegagalannya ketika mereka Nike juga tentang kegagalannya dan tentang gimana mereka itu ngebangun dari nol, gimana cara bikin idenya, kebentrok kanan kiri, jadi kayak gue merasa relate aja gitu. Jadi gue baca itu Nike bagus. On top of that paling bagus Nike. Jadi gue akan merekomendasikan Shoe Dog, bukunya Nike, itu bagus banget. Berarti meskipun kakak nggak ikut kayak pelatihan gitu, kakak tetap aktif belajar secara mandiri ya kak, Iya, kayak sedikit memanfaatkan Betul. yang ada gitu. Nah, oke, mungkin kalau kita ngelihat untuk ke depan nih kak, mungkin sekitar 3-5 tahun ke depan, kira-kira kakak punya harapan atau mimpi buat sedikit-sedikit belajar ini? Ya. Mungkin pengen berkembang ke arah mana sih? Ya, gue punya 2 sih untuk mencoba itu ya. Yang pertama mungkin dari sisi bisnisnya. Ya gue mau ini selalu berkembang. Dia di bidang edtech production house. Harapannya, mimpinya yang selalu dikatakan juga ke teman-teman, kita harus jadi nomor 1 gitu. Kita harus jadi nomor 1 di bidang edtech production house gitu. Kadang malah kita bilang kayak kita harus jadi lebih TP daripada TP gitu. Jadi itu yang itu menjadi mimpinya. Kita harus selalu update dengan pendekatan-pendekatan terbaru, dengan riset-riset terbaru. Terus kita harus melebarkan sayap ke produk-produk lain selain ngembangin media ya gitu, misalnya pelatihan dan lain-lain lah gitu. Dan kita pengen lebih banyak melibatkan orang sih di balik itu ya, karena dari 2022 kita selalu banyak bekerja sama orang gitu, banyak orang yang come and go ke SSB gitu, banyak yang join project kan, banyak itu udah gitu, dan banyak juga kita bikin kita juga sempat bikin pelatihan soalnya ke anak-anak SMA gitu. Jadi anak-anak SMP gitu. Jadi kita banyak orang yang sudah berhubungan dengan SSB, dan karena kami semua percaya kalau maju harus rame-rame gitu. Jadi pengennya sih, rencananya, visinya, mimpinya itu kita akan semakin rame-rame gitu untuk menggandeng anak-anak TP lain dimanapun itu untuk ya udah sama-sama kita tuh praktisi teknologi pendidikan tuh kayak gini di industri gitu. Kita tuh pengennya itu mau dari terlepas angkatan berapa, terlepas backgroundnya di industri atau di akademik gitu, pokoknya kita bareng-bareng gitu. Dan tapi untuk sisi lain ya, dari sisi bisnis, gue pengen kita masih have fun aja ngerjainnya gitu, karena gue selalu ngobrol sama teman-teman gue dan selalu bilang kalau I am more a friend than a businessman gitu. Jadi kenapa juga kita ngelakuin ini ya, karena kita ngelakuin sama teman-teman gitu. Serunya tuh di situ gitu. Jadi karena kita juga rapat nggak kayak rapatnya kayak ngobrol aja gini gitu, kayak ya udah kita ngebahas ini, kita juga nggak terlalu yang rigid atau gimana harus koordinasinya. Kita kalau senggol bacok aja, tapi ya udah gitu kan, teman kan ya, kayak lu sama teman gimana sih gitu. Jadi itu yang kita pengenin, dan gue pengen kita anak-anak SSB semua berkembang bareng-bareng sih gitu, karena ya kita we are more a friend than a businessman gitu, dan a business gitu. Semoga makin berkembang ya kayak SSB untuk kedepannya. Nah, bener-bener insightful banget nih sama apa yang dibicarain sama Kak Hanyo, mulai dari cerita awal SSB, terus juga tantangan sama harapan kedepannya. Tapi sebelum kita benar-benar menutup nih Kak, aku mau ngajak kakak untuk berbagi satu hal terakhir. Nah, dari semua perjalanan kakak bareng SSB ini sampai sekarang, ada nggak sih Kak satu perjalanan hidup atau mungkin prinsip yang selalu kakak pegang dan mungkin bisa jadi bekal nih untuk teman-teman Tapers yang saat ini lagi mau mulai sesuatu? Ya, ini pertanyaan menarik, dan gue baru kepikiran tentang ini kayak beberapa waktu yang lalu gitu. Gue berpikir ketika gue merenungkan gitu ya, kayaknya gue tuh selalu punya mindset bahwa apapun tuh bisa gitu. Jadi mungkin teman-teman gue kenal lah, maksudnya mereka pasti bisa ngomong kalau gue tuh dari lahir emang optimistik gitu. Maksudnya emang kadang terlalu optimistik, jadi kadang gue butuh sisi lain gitu ketika berdiskusi. Tapi intinya gue tuh very optimistic by default gitu, dan gue selalu punya mindset kayaknya bisa deh gitu. Jadi dari HMP pun gue juga merasa gitu, kayaknya bisa deh HMP tuh dibawa kayak gini, kayaknya bisa deh dulu tuh prokernya tuh kayak gini, yang ini digeser ke sini, ini digabung ke sini, departemennya diginiin, itu kayaknya bisa deh. As simple as percaya, kayaknya bisa deh. Itu yang membuat kebawa sampai sekarang gitu. Karena
3 tahun lalu gue nggak pernah kebayang SSB akan jadi kayak gini. Gue nggak akan kebayang kita bisa pegang project sebesar ini, ya segini lah gitu ya. Tapi karena selalu berpikir kayaknya bisa deh bikin video walaupun 350.000 akhirnya dijalanin gulung. Kayaknya bisa deh bikin multimedia interaktif walau waktu itu gue belum kenal articulate misalnya gitu. Akhirnya bisa dan kegulung dari situ. Jadi gue sih punya mindset kayaknya bisa deh gitu aja sih. Jadi itu kebawa terus sampai sekarang. Dan kalau dan kenapa gue pengen jadi yang terdepan di industri edtech ya kayaknya bisa sih gitu. Jadi karena kayak gitu aja gitu. Dan kenapa gue pengen membawa keilmuan kita ke sana ya karena kayaknya kayak bisa deh gitu. Jadi punya prinsip gitu aja sih. Berarti Gitu. kalau misalkan ada keinginan tuh ya udah nggak apa dijalanin Iya. aja ya kak. Nggak usah ngelihat misalkan kayaknya bakal gagal nih, kayaknya Iya. bakal gagal, itu jangan dipikirin dulu. Yang penting kita jalanin dulu aja. Maksudnya tabrak aja dulu gitu, terus ya udah belajar gitu. Terus satu lagi sih kalau tentang satu hal menarik yang gue pelajari belakangan ini berhubungan juga sama kerjaan gue di Monash gitu. Jadi Monash kan universitas. Ya. Jadi orang-orang yang kerja di sebuah universitas itu kita sebut higher education practitioner atau praktisi pendidikan tinggi lah gitu kan. Nah, di lingkup praktisi dunia pendidikan tinggi itu ada sertifikasi. Itu namanya tuh Advanced HE namanya, Advanced Higher Education, Advanced HE gitu. Nah, si sertifikasi ini itu internasional. Jadi dia itu memberikan 4 level sertifikasi untuk seluruh praktisi pendidikan tinggi. Level 1, 2, 3, 4. Namanya tuh paling bawah Associate Fellow, Senior Fellow, Principal Fellow gitu. Jadi ada 4. Nah, kenapa konsep ini menarik? Karena kita kan selalu bertanya ya, TP tuh jadi apa sih? Lu kalau habis lulus mau ngapain sih? Lu Betul, belajar betul. banyak banget dari pengembangan media sampai ke desain, sampai desainnya, sampai evaluasinya, bahkan sampai instrumen dan lain-lain gitu. Nah, berkiblat pada 4 level sertifikasi ini menurut gua adalah cara paling praktikal untuk lu punya cita-cita lu mau jadi orang seperti apa di TP gitu. Lu bisa Google, mungkin nanti gimana caranya lu bisa share ya, namanya ada namanya Advanced HI atau nama sertifikasinya itu UKPSF gitu. Itu nanti bisa di search, ada 4 levelnya dan setiap level itu tuh punya keahliannya masing-masing. Jadi misal gini, gue tuh lagi daftar untuk level yang pertama Associate Fellow. Nah itu tuh harus bisa apa sih? 1, kita harus bisa menggunakan teknologi misal. 2, kita harus data driven. Jadi kita nggak boleh bilang ya udah bikin video aja, tapi nggak ada datanya gitu. Kenapa lu bikin video? Emang orang-orang butuh video. Nah itu kita harus act on data gitu. Itu yang level 1 dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi intinya semakin naik levelnya itu area expertise lu atau praktik lu itu harus semakin lebar gitu. Tapi gue bisa jamin semua anak TP harusnya bisa. Kalau misal lu menekuni itu. Dan itu yang gue pegang pribadi juga sih. Gue sebagai praktisi teknologi pendidikan cukup berkiblat pada itu sampai sekarang sih gitu. Wah, keren banget gak sih Typers? Terima kasih banyak nih Kak Hanio atas waktunya, ceritanya, dan seluruh insight yang tadi telah diberikan. Semoga apa yang tadi disampaikan Kak Hanio hari ini akan jadi pemantik semangat nih untuk Typers, terutama buat para Typers yang lagi bertumbuh, berkarya, atau bahkan lagi nyusun langkah pertamanya. Untuk Typers yang sudah mendengarkan sampai akhir, ingat motivasi itu nggak harus besar di awal. Kadang cukup dengan kemauan untuk sedikit-sedikit belajar, kita udah melangkah jauh lebih maju dari sebelumnya. Aku Mutia Dinda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di HMPT Podcast. Jangan lupa follow kami di Spotify dan juga YouTube, dan sebarkan semangat positif dari obrolan ini ke sekitar kalian. Dadah Typers. Mungkin kakak boleh dadah dulu Typers. Dadah, thank you udah mengundang gue.